Annyeonghaseyo. Nama saya Alvin Novianto. Saya merupakan lulusan dari Yunnan University, Korea Selatan, dan saya pernah bekerja di National Institute for Material Science, Jepang. Saya telah berhasil memfabrikasi silikon karbida, di mana salah satu aplikasinya sebagai material struktur pada reaktor nuklir. Begini cara Pak Alfian menaklukkan si silikon karbida atau SiC ini. SiC ini adalah material keramik yang sangat keras. Umumnya dapat diperoleh pada 2500 derajat Celcius dan tekanan 5 GPa. Tapi Pak Alfian, Saya membuat silikon karbida pada suhu yang lebih rendah, yaitu 1750 derajat Celcius dengan tekanan eksternal 20 megapascal. Densitas yang didapatkan dari silikon karbida tersebut adalah lebih dari 99% dengan penambahan scandium base additive. Karena silikon karbida mempunyai ketahanan terhadap radiasi yang baik, maka silikon karbida dapat digunakan sebagai material selubung pada reaktor nuklir. buat apa sih SiC ini sebenarnya? Alat penukar panas, turbin gas, pesawat ulang-alik atau space shuttle, dan material selubung untuk reaktor nuklir. Di Indonesia belum ada penguji yang benar-benar mendalami tentang SiC dan pemanfaatannya. Dengan adanya penelitian SiC di Indonesia, kita akan mampu membuat SiC komposit murni. Jadi, apa nih penemuan kamu untuk Indonesia di masa depan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada para hadirin sekalian. Saya ucapkan selamat datang pada acara talk show pertama yang diadakan oleh Nanotech Indonesia Global pada sore kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ratih Amalia sebagai asisten riset di Nano Center Indonesia yang insya Allah pada sore kali ini akan memandu acara talk show tema nanomaterial, metode top-down, dan particle size analyzer. Nah, sebelum kita masuk kepada bincang-bincang yang lebih santai nanti, saya akan membacakan beberapa agenda acara pada sore kali ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua ada bacaan agenda, yang ketiga ada perkenalan pembicara pada kali ini, yang keempat ada talk show bersama pembicara, yang kelima ada sesi tanya jawab, yang keenam ada sesi quiz. Jadi ini sangat menarik sesi quiznya nanti. Detail tentang quiznya akan saya jelaskan berikutnya. Yang keenam ada penutup. Nah, pada Nanotalk episode pertama ini kita akan bicara mengenai tema nanomaterial metode top down dan particle size analyzer. Nah, sebelum kita masuk lebih intens pada bincang-bincang yang lebih santai sore kali ini, saya akan membuka dengan sebuah narasi. Jadi, there is plenty of room at the bottom adalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang fisikawan Amerika dalam sebuah presentasi ilmiah di Caltech atau California Institute of Technology di tahun 1959. Pada esai berikutnya, sebuah ide juga dicetuskan yang bernama menelan wortel, yaitu sebuah robot kecil yang dapat masuk ke dalam organ tubuh dan melakukan operasi paralel setingkat 1 miliar pabrik dalam tubuh manusia. Gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh fisikawan Amerika ini membawa dia sebagai atau dikenal menjadi bapak nanoteknologi dunia, dan dialah Richard Feynman. 1974, istilah nanoteknologi diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Norio Taniguchi dari Tokyo University of Science. 10 tahun berikutnya, sebuah efek Lotus Effect berhasil dijelaskan, di mana efek ultrahidrofobik pada daun teratai diperoleh atau dijelaskan berasal dari cabang bulu papile yang berukuran nano. Di periode tahun yang sama, STM atau Scanning Tunneling Microscope berhasil ditemukan sebagai perwujudan impian tentang nanoengineering yang pernah diimpikan oleh Richard Feynman pada 1956. Tidak hanya di luar negeri, tapi juga di dalam negeri, pada tahun 2005 menembus satu dekade ini, sebuah komunitas organisasi tentang yang berkait komunitas peneliti yang berkaitan dengan
nanoteknologi dan pemanfaatannya didirikan di Indonesia yang bernama Masyarakat Nano Indonesia dengan Profesor Nurul Taufikur Rahman sebagai ketuanya, yang kini dikenal sebagai Bapak Nanoteknologi Indonesia. Para hadirin, timeline yang tadi saya sebutkan adalah runtutan peristiwa tentang bagaimana nanoteknologi dan nanomaterial telah berkembang pesat dalam setidaknya 50 tahun terakhir. Dan ini telah bertransformasi secara masif. Dari yang mulanya hanya sebagai konsep teoretikal, kini kita bisa melihat lebih praktikal. Dari yang kita tahu atau temui di forum-forum ilmiah, kini telah banyak bidang-bidang kehidupan yang telah terjamah. Tidak hanya di elektronik, instrumen, tapi juga pada beberapa bidang yang dekat dengan kehidupan kita seperti kosmetik, kesehatan, hingga makanan. Nah, sayangnya perkembangan nanomaterial ini di Indonesia masih tergolong baru dan cukup terbatas. Nah, dalam usaha untuk menyebarkan pengetahuan ini dan juga memasifkan pengembangan nanoteknologi di Indonesia, Nanotech Indonesia Global bersama dengan Nano Center Indonesia berusaha untuk memperlebar sayap tentang pemanfaatan nanoteknologi serta mengamplifikasi dengan berbagai usaha-usaha edukatif. Salah satunya adalah acara edukatif pertama yang kita bentuk sebagai talk show pada kali ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana perkembangan di Indonesia tentang nanoteknologi ini, pada episode pertama talk show ini kita akan dibersamai oleh seorang praktisi sekaligus peneliti dalam bidang nanomaterial dan teknologi. Beliau adalah Dr. Alfian Novianto, yang mungkin akan sedikit saya bacakan profil terkait pembicara kita pada diskusi sore ini. Menempuh S1 di UI, kemudian melanjutkan pendidikan di S2 dan S3 di Yangnam University di School of Material Science and Engineering. Dan spesifikasi beliau adalah di silicon carbide densification dan material keramik. Tidak hanya itu, kembalinya dari studi di Korea, beliau juga bergabung bersama Nano Center Indonesia dan sekarang menjabat sebagai direktur dari Nano Center Indonesia. Dan mungkin sebelum kita berkenalan atau melihat langsung profil dari pembicara kali ini, kita mungkin akan jeda sesaat. Annyeonghaseyo. Nama saya Alvin Novianto. Saya merupakan lulusan dari Yongnam University, Korea Selatan, dan saya pernah bekerja di National Institute for Material Science, Jepang. Saya telah berhasil memfabrikasi silikon karbida, di mana salah satu aplikasinya sebagai material struktur pada reaktor nuklir. Begini cara Pak Alfian menaklukkan si silikon karbida atau SiC ini. SiC ini adalah material keramik yang sangat keras. Umumnya dapat diperoleh pada 2500 derajat Celcius dan tekanan 5 GPa. Tapi Pak Alfian, saya membuat silikon karbida pada suhu yang lebih rendah, yaitu 1750 derajat Celcius dengan tekanan eksternal 20 megapascal. Densitas yang didapatkan dari silikon karbida tersebut adalah lebih dari 99% dengan penambahan scandium base additive. Karena silikon karbida mempunyai ketahanan terhadap radiasi yang baik, maka silikon karbida dapat digunakan sebagai material selubung pada reaktor nuklir. buat apa sih SiC ini sebenarnya? Alat penukar panas, turbin gas, pesawat ulang-alik atau space shuttle, dan material selubung untuk reaktor nuklir. Di Indonesia, belum ada penguji yang benar-benar mendalami tentang SiC dan pemanfaatannya. Dengan adanya penelitian SiC di Indonesia, kita akan mampu membuat SiC komposit murni. Jadi, apa nih penemuan kamu untuk Indonesia di masa depan? Oke, cek. Baik, selamat datang kembali untuk para hadirin di tempat masing-masing. Nah,
Untuk memulai acara kali ini, saya ingatkan kembali bahwa nanti ada acara kuis di akhir acara dan diharap semua peserta berpartisipasi aktif karena akan ada hadiah yang sangat menarik untuk ya untuk para peserta yang aktif dan beruntung di acara kuis nanti. Oke, karena di sini telah hadir bersama kita pembicara talk show pada sore kali ini, Dr. Alfian. Selamat sore, Dr. Alfian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin tadi ada kesalahan sebentar sedikit ya Pak ya. Tadi akan saya konfirmasi sedikit bahwa pendidikan S1 Alfian adalah di Unpad, baru di S2 dan S3 di Yangnam University. Oh ya, S2 di UI dan S3 di Yangnam ya. Oh ya. Baik, mungkin nanti akan dikonfirmasi sendiri ya dengan Pak Alfian. Nah, oke Pak, jadi dengan pemaparan tentang nanomaterial ya, karena ini kan sebenarnya adalah episode pertama gitu ya. Jadi di Nanotalk yang kita kemas dalam bentuk talk show. Jadi harapannya ini lebih interaktif dan lebih menarik perhatian gitu. Nah, tentang nanomaterial sendiri Pak, perkembangannya di Indonesia gitu. Mungkin banyak orang yang lahir di Gen Z atau Gen milenial gitu seperti saya. Jadi pengertian tentang nanomaterial, jujur saja untuk pertama kali saya baru dengar pada zaman sebelum kuliah, dan saya langsung relate itu ke film Marvel, Tony Stark yang membuat kostum dari nano besi. Nah, sebenarnya apakah nanomaterial itu se-eksklusif itu, atau intinya kita mulai dengan pertanyaan sesimpel atau sesederhana apa itu nanomaterial dan nanoteknologi? Mungkin Bapak bisa menjelaskan ke kami. Oke, jadi nanomaterial, nanoteknologi ini makanan apa gitu ya? Makanan jenis apa? Jadi kalau bicara nano tadi kan Mbak Rati sudah menjelaskan dari mulai zamannya Richard Feynman ya. Jadi beliau waktu menghadiri sebuah conference di Caltech ngasih pandangan umumnya adalah biasanya kita akan berpikir di sebuah ruangan sempit itu kita tidak berkreasi gitu, tidak bisa berkreasi dengan banyak gitu. Karena ya ruang sempit mau apa lagi mau diubah-ubah karena ruang sempit gitu kan ya. Jadi pada kenyataannya kalau kita berpikir secara makro gitu kan. Jadi pada saat kita berbicara mikro ataupun nano, ruang sempit itu kan luas gitu. Makanya waktu itu Richard Feynman itu ngasih dua tantangan begitu. Jadi pas konferensi tersebut dia memberikan dua challenge. Satu adalah membuat sebuah mesin listrik yang bisa ditaruh di atas kukunya. Yang kedua adalah mengecilkan ukuran sebuah halaman buku 25.000 kali lebih kecil. Gitu. Nah itu yang koreksi kalau saya salah, itu yang jadi asal mula terbentuknya ditemukannya STM tadi, scanning tunneling microscopy gitu. Nah jadi itu sejarahnya. Sedangkan nano ini sebenarnya secara tidak sadar sudah ada di kehidupan kita. Kalau saya mau ngasih gambaran, mungkin ya saya Gen X ini. Kan nggak saya Gen millennials atau Gen Z. Jadi saya Gen X gitu kan. Yang itu waktu saya tahun 90-an itu ada film Star Trek. Yang jadi di imajinasi kita film Star Trek ini selain bisa mengarungi ruang angkasa ya, skala belum kesampaian, tapi di situ ada touchscreen. Jadi di kapalnya itu, di pesawatnya itu semua full touchscreen. Itu masih angan-angan. Tahun 94, 95 itu masih angan-angan. Belum ada secara nyata touchscreen. Baru mulai ada touchscreen itu sekitar tahun 2000-an berapa ya, saya lupa itu. Tapi masih pakai stylus, belum bisa pakai tangan gitu kan. Masih menggunakan stylus. Nah itu jadi itu gambaran sebuah teknologi gitu kan. Dan itu bisa terjadi seperti itu gara-gara manusia mulai bisa mengecilkan sebuah ukuran partikel sekecil-kecilnya gitu kan. Sebagai contoh komponen elektronika yang sekarang bisa sampai di bawah 1 milimeter. Gitu, itu luar biasa kecilnya, sehingga kita bisa dengan kecil seperti itu kita bisa berkreasi macam-macam di ruangan yang seperti tadi gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa mendapatkan secara tidak sadar ada sekarang handphone semuanya sudah smartphone gitu ya, touchscreen gitu kan. Dulu zaman ibu saya pakai handphone pertama kali itu handphone gede banget. Gede, ya ibaratnya
gede banget lah. Jadi kalau dilempar tuh sakit beneran. Itu beneran literally itu sakit kalau dilempar gitu kan. Ya, jadi emang itu dan itu hanya fungsinya hanya untuk telepon dan SMS yang sangat mahal sekali waktu itu gitu. Sekarang coba kita bisa dengan mudah menghubungi orang bahkan video call gitu kan. Video call. Yang saya ingat saya waktu saya zaman masih di mana sekolah dulu itu sangat sulit untuk video call kecuali kita pakai aplikasi komputer Skype. Tidak mungkin kita menggunakan apa telepon buat video call. Itu tidak mungkin tuh waktu zaman. Iya, waktu saya kuliah di Korea itu tahun 2009 sampai 2013 masih pakai Skype gitu kan. Yang sekarang mulai tinggalkan. Sekarang ngapain pakai Skype? Sebenarnya lewat telepon gitu kan ya. Nah itu kan sebuah kemajuan teknologi yang nanti tidak sadar itu ada kontribusi material-material nano di situ gitu, material-material. Jadi saya ingat perkataan kolega dan guru saya di mana di kampus saya jadi dosen di Cebuana, Prof. Mudrik bilang emang luar biasa kemajuan bidang material ini gitu kan. Dan karena kemajuan bidang material ini kita bisa menikmati banyak hal yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh kita sama sekali gitu kan. Ya tadi mulai handphone, mulai juga sekarang yang lagi happening kan selain apa teknologi IT juga teknologi buat apa namanya pertahanan gitu. Sekarang bukan musim perang soalnya. Musim perang. Nah itu cukup banyak yang luar biasa. Nah itu yang menjadikan nanomaterial itu seksi sebenarnya gitu. Dan semua orang berlomba-lomba ke arah sana. Tapi sebenarnya gini, kalau secara definisi nanopartikel itu ada dua definisi utama ya. Ada nanopartikel, nanomaterial. Nanopartikel itu adalah material yang berukuran 1 sampai dengan 100 nanometer. Itu fix. Itu kita bisa bilang itu adalah nanopartikel. Jadi kalau kita punya sebuah material yang ukuran partikelnya antara 1 sampai 100 maka kita bilang nanopartikel. Tapi ada kemungkinan juga ternyata material-material tersebut berukuran lebih dari 100 nanometer. Tapi dia mempunyai efek yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan material makronya gitu kan. Nah, ini kita bisa bilang juga nanomaterial namanya. Makanya kita definisikan nanomaterial itu di bawah 1 mikrometer, 1000 nanoan ya berarti ya. Dan dia mempunyai sifat yang berbeda. Saya contoh nyatanya seperti di kami itu ada nanobubble. Di nanocenter dan NIG itu ada kita punya teknologi nanobubble yang kita mengecilkan ukuran sebuah gas gitu kan. Saya bilang gas karena bisa macam-macam ya, bisa jadi oksigen, nitrogen ataupun gas yang lainnya. Pada saat dia kita kecilkan sampai dengan ukuran submikron di bawah 1 mikrometer, dia akan lebih tahan lama di dalam air dan dia akan efeknya lebih jauh lagi kemana-mana gitu kan. Nah ini ukuran partikel, ukuran bubble-nya bukan partikel, sorry bubble ya. Ukuran bubble-nya itu rata-rata antara 300-an nano. 300 nano. Dia nggak di bawah 100 nano ya, tapi sifatnya sangat berbeda sekali dengan yang mikron gitu kan. Makanya ini kita bisa kategorikan juga sebagai nano material gitu kan, walaupun dia benernya ukurannya tidak sampai 100. Nah ini efeknya luar biasa. Kemarin juga ini sekalian promosi juga kami di publikasi terbaru kami ya, di publikasi terbaru kami yang terbit di Applied Physics and Chemistry, bukan terbit, yang terbit di ACS Omega, kerjasama antara dua divisi di kami, ada divisi Applied Physics and Chemistry dan juga Advanced Material. Kami bisa membersihkan sebuah membran seramik yang punya ukuran pori-pori 50 nanometer dengan menggunakan teknologi nanobubble. Dan dia mempunyai kemampuan filtrasi yang hampir mirip seperti membran yang baru gitu kan. Membran yang baru. Nah, ini jadi salah satu bentuk dari pemanfaatan nanomaterial gitu kan. Maksudnya kalau di kami punya nanobubble. Saya kira gitu Mbak Rati. Udah menjawab belum ya? Ya, menarik sih ya, beberapa poin yang ditarik ya Pak ya. Pertama, ternyata akar dari lahirnya konsep nanomaterial itu selain daripada konsep yang rigid, tapi juga semacam ada prinsip hidup yang baru gitu. Jadi ternyata kita bisa berkreasi lebih banyak di ruang yang lebih kecil gitu. Jadi pola pikirnya ditarik ke arah mikro dan ternyata di situ banyak ruang-ruang, ditarik ke arah nano yang lebih kecil daripada mikro. Dan ternyata banyak modifikasi-modifikasi atau keterbaruan dalam penelitian seperti apa ya. Oke, dan yang poin menarik juga tadi tentang ukuran nano ya, yang ternyata dijelaskan sebenarnya tidak ada limitasi khusus ya Pak ya. Maksudnya selama di bawah
1 mikro ya, masih disebut sebagai nanomaterial. Karena jadi mungkin para sesama peneliti atau para yang baru masuk ke lab work gitu. Jadi jangan berani-berani menjustifikasi kalau ternyata 10 mikro kan masuk juga 10.000 nano gitu ya, Pak. Apakah itu nanomaterial gitu? Padahal kan bukan gitu. Jadi mungkin limitasi paling kasarnya bisa ditarik di bawah 1.000 nano gitu. Nah, ini kan tadi dijelaskan ya Pak tentang aplikasi nano itu kelihatannya atau walaupun memang ya kelihatannya pada aplikasi-aplikasi yang sangat advance gitu ya Pak. Maksudnya elektronik dan ya satelit terus tadi handphone dan sebagainya. Nah, kira-kira Pak, sebenarnya apakah nanoteknologi itu hanya berkutat di bidang yang eksklusif seperti itu gitu? Apakah ternyata itu tidak dekat dengan kehidupan sehari-hari kita? Makanya hal-hal yang istilahnya penelitian yang lebih relate dengan kehidupan manusia itu tidak bisa menjamah nanoteknologi seperti itu. Sebenarnya banyak tuh Oh, yang bener relate sama ya misalnya dalam artian emang mungkin kita nggak bisa mengimajinasikan bagaimana pembuatan handphone gitu kan ya. Tapi mungkin yang bisa kita apa sih yang benar yang benarnya ada gitu dan mungkin sering kita gunakan di rumah cuma kita nggak tahu aja kalau itu produk dari sebuah teknologi nano ya. Contohnya adalah sabun ya paling banyak tuh kan. Sabun yang menggunakan nano silver. Kalau kita lihat kan cukup banyak ya gitu kan ya. Sabun yang menggunakan nano silver. Apalagi kemarin pada saat apa namanya COVID tuh lagi, itu kan luar biasa tuh, gitu kan. Apa orang-orang seperti saya tuh waktu COVID begitu sampai rumah udah kayak apalah gitu ya, saya harus langsung kamar mandi, baju langsung direndam gitu kan, dicuci, saya harus mandi keramas setiap hari sampai rambut saya makin gondrong gitu. Ya, jadi itu banyak mungkin kita rasakan waktu ada cuma kita nggak tahu gitu kan siapa. Ataupun juga yang mungkin yang sering kita lihat juga di rumah mungkin nggak tahu teknologinya apa nggak ya, mungkin TV rata-rata orang udah LED, TV LED gitu kan. TV LED juga satu produk dari sebuah teknologi nano gitu kan. Yang sekarang harganya makin murah ya gitu kan ya. iya. Benar kan, harganya makin murah kan, tidak semahal dulu gitu kan. Atau juga yang kita sering yang sudah ada cuman mungkin belum terlalu banyak gitu kan, kita menggunakan tuh ibaratnya yang kalau pengguna mobil mungkin sudah familiar gitu nano coating gitu kan. Nano coating jadi di coating dengan SiO2 sebenarnya ya gitu kan. Mungkin Mbak Rati juga menggunakan polis laser gitu kan. Menggunakan sebuah produk namanya dari polymer triceramic yang akhirnya menjadi sebuah senyawa silikon dioksida yang akhirnya menjadi pelapis gitu kan ya. Itu juga dikenal juga banyak digunakan di kehidupan sehari-hari gitu kan. Bahkan saya ke lantai rumah gitu, lantai nggak tahu nanti namanya lantai ini masuk kayak kategori itu atau enggak. Jadi lantai rumah saya itu apa namanya saya berpikir lantai biasa gitu kan ya. Nah jadi waktu itu waktu rumah di depan rumah saya itu membangun gitu kan ya, membangun apa namanya rumahnya. Jadi ada beberapa kotoran yang jatuh ke lantai rumah saya. Jadi ada semen yang tumpah gitu kan ya. Terus ada apa gitu kan. Yang saya berpikir wah ini udah nggak mungkin dibersihin gitu kan ya. Saya berpikir seperti itu gitu. Tapi ternyata pas saya senggol sedikit pun saya senggol gitu saya langsung hilang gitu. Saya kaget gitu kan. Jadi saya ingat ada juga beberapa mobil yang ke lantai ya, yang itu yang di coating dengan cairan yang mengandung partikel nano. Jadi seandainya jadi dia akan ada efek nggak mudah menempel dan mudah kotor. Nah, akhirnya saya coba, saya iseng nih, saya coret tuh saya lantai saya tuh kan, karena saya ikutan pada seneng kan gitu kan, dengan resiko mungkin nggak saya hapus gitu kan. Tapi ternyata pas dilap dikit hilang. Gitu. Jadi emang dia nggak apa karena ada lapisan atasnya yang nano, akhirnya dia emang tidak menyerap si itunya siapa namanya si spidol ataupun apa yang saya gunakan itu. Nah itu salah satu yang ada. Saya tahu ini karena saya pernah berkunjung sebuah industri di daerah Karawang loh. Baru tahu dulu ya tahun 2000
2008 kalau nggak salah saya ke Karawang, kunjungan ke industri yang berpotensi menggunakan produk nano. Itu waktu itu ini disponsori oleh Kementerian proyek ini. Nah, saya ke sana dan saya melihat prosesnya, ubinnya sudah jadi, cuma pas lagi proses pelapisannya. Nah, mereka sih nggak tahu kalau itu yang diambil apa namanya si lapisan pelapis itu mengandung serbuk nano, ya, mengandung partikel nano sehingga mereka cuma tahu ini saya harus pakai ini supaya dia bisa tadi saya coret-coret hilang, saya ini hilang. Mereka nyontohkan gitu kan. Dan juga tahan goresan gitu. Oh gitu. Ya, kalau kami tahu, oh, berarti ini mengandung si cairan digunakan mengandung partikel nano sehingga melapisi ubin tersebut sehingga agar lebih kuat, lebih tahan, nggak bisa dicoret-coret sebagainya. Itu ya mungkin yang sering bersinggungan di kehidupan kita walaupun kita mungkin nggak sadar, nggak sadar. AC juga saya lihat ada yang pakai nano silver ya. Ya. Berapa AC gitu kan, jadi supaya mengeluarkan ion-ion yang bisa membuat lebih bersih. Kira-kira itu Mbak. Oke. Menarik ya pembahasannya di mana digambarkan bahwa nanomaterial itu sebenarnya sedekat itu dengan kehidupan kita ya Pak ya. Bahkan kalau nggak salah saya pernah baca pidato guru besar, pembukaan guru besar di Universitas di Sumatera gitu ya, bahwa sebenarnya bahkan nanomaterial itu mungkin adalah telah lahir bersama dengan penciptaan itu sendiri gitu. Seperti ditemukan secara alamiah bahwa pada DNA atau pada daun teratai yang ternyata ada bulu-bulu papile atau bahkan struktur nano di sisik hiu yang bisa mempercepat gerakan benang di laut seperti itu. Cuman mungkin kita, jadi sebenarnya itu menggambarkan nanomaterial itu telah lahir bersama dengan kita dan kita nggak menyadari itu gitu ya Pak ya. Nah, mungkin kita akan sedikit geser ke sini Pak. Berdasarkan pengalaman Bapak ya di Korea, terus juga belasan tahun berkecimpung di dalam nanoteknologi gitu dan nanomaterial, terus di sini bekerja di Indonesia gitu ya. Kalau dari pandangan Bapak dan pengalaman Bapak, bagaimana perkembangan atau istilahnya, bagaimana potensi nanomaterial itu khususnya untuk karakteristik Indonesia gitu? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu salah satu negara dengan biodiversitas yang sangat tinggi itu dengan bahan alam yang sangat tinggi dan bahkan beberapa kali kita sempat dapat ya Pak sampel di NIG itu banyak yang pakai sampel bahan alam gitu, entah itu beras angkat, cangkang telur, cangkang kerang, bahkan sampai ke bonggol jagung gitu. Jadi ya, yang datang itu sebenarnya sesuatu yang uh, dekat gitu, bahan alam juga yang apalagi ekstrak berbagai macam ekstrak gitu ya, ternyata manfaatnya akan jauh lebih besar gitu ketika dia dalam ukuran nano. Nah, kalau dari pandangan Bapak melihat ini seperti apa? Jadi ini menarik terus Indonesia, Indonesia selalu menarik. Iya, jadi kalau di Indonesia emang ya terus terang jujuran aja, memang kita tidak bisa se-advance negara-negara maju gitu ya. Oh kita bikin waktu saya kerja di Jepang, tugas saya adalah menemukan pengganti dari salah satu logam tanah jarang. Jadi logam tanah jarang tersebut karena waktu itu ada kasus jadi waktu itu kebetulan ada Olimpiade di Beijing ya, di Cina. Jadi Cina sebagai ekspor 90% logam tanah jarang membatasi ekspornya. Gitu kan. Akhirnya semua negara menjerit. Tapi memang hebatnya di Jepang, mereka menjadikan itu sebuah tantangan, bukan hambatan. Kalau kita kan sebenarnya hambatan, hambatan kita nggak bergerak. Ya. Tapi kalau tantangan ini careless gitu ya. Careless. Jadi mereka menjelas diri mereka sendiri untuk menemukan material baru, gitu kan, atau senyawa baru yang kira-kira bisa mempunyai sifat yang sama dengan program tanah jarang yang mereka bisa ekspor itu, gitu kan. Saya bisa impor dari Cina. Jadi saya itu, gitu. Waktu saya di Jepang, saya mendapat tugas untuk mencari untuk membuat senyawa baru yang bisa replace penggunaan logam tanah jarang. Jadi abundant resources gitu. Nah, di kita nggak bisa seperti itu. Di kita agak sulit ke arah sana kira-kira. Bisa tapi jauh gitu. Jauh sekali sih. Jadi kita mungkin lebih senang apa nih ada di Indonesia. Jadi kalau saya ingat perkataan anak saya selalu berkata Indonesia itu kaya gitu. Wah benar gitu. Cuma kadang kita suka berhenti di kekayaan itu gitu. Oh kita kaya udah cukup kaya gitu. Tapi kita bingung bagaimana mengolahnya itu aja. Nah padahal kita tadi punya banyak potensi yang luar biasa.
Dan kalau di Indonesia emang kalau untuk maju saya rasa emang apa namanya pengembangan bahan alam itu penting gitu kan. Tapi tadi tidak hanya sekedar diambil dan dijual, tapi di proses itu menjadi apa namanya end product gitu kan. Tidak dijual rawnya aja sebagai karena mau nggak mau kalau sekedar seperti itu ya banyak apa namanya untungnya di negara luar gitu kan. Contohnya pasir silika kita kan murah sekali dijual ya, gitu. Harganya juga bisa dibilang eh, ya nothing lah gitu kan. Tapi begitu jadi silicon wafer dijual ke kita mahal, gitu kan. Kita yang banyak belinya gitu. Karena ya tadi apa nggak gampang emang mengolah itu gitu kan. Kita perlu teknologi, kita perlu energi gitu sebagainya. Makanya kan menurut saya yang cocok di Indonesia adalah kan bahan alam ya kebetulan kita banyak terima emang tadi gitu kan ada ya macam-macam tuh ada itu apa ya pokoknya dari bahan-bahan yang herbal ini yang herbal bahan alam herbal yang kita bisa coba gali untuk potensinya dan semua kita gunakan untuk apa nih ke arah mana gitu soalnya kita tadi memang concern ke arah sana gitu kan kita di sini eh, ada selain PT Nanotech Herbal Kamar Nasional dan juga PT Nanotech Indonesia yang bergerak di bidang kosmetik dan propolis kita pun juga punya lembaga penelitiannya. Ini ada Center of Excellence Life Sciences dan Life Sciences itu maksudnya ke arah sana. Jadi kita banyak meneliti. Kita punya propolis, gitu kan. Propolis kita confirm ukurannya partikelnya 30 sampai 70 meter, gitu kan. Ya. Diukur dengan menggunakan PSA, gitu. Kita analyzer, gitu. Bisa dicek ya, langsung produknya itu tertulis kali ini. Jadi ya itu ternyata propolis ini di tangan teman-teman peneliti, gitu kan. Ya. Oh ini bisa ke mana-mana. Pertama kita waktu zamannya COVID kita juga meneliti ke arah sana. Oh ternyata kita ada 3 senyawa, 3 kompon gitu, yang punya apa namanya potensi untuk menjadi inhibitor dari si virus SARS-CoV gitu kan ya. Kemudian setelah itu dikembangkan lagi, oh ini bisa untuk diabetes. Oh ini untuk anti karies gitu kan. Oh ini untuk inflamasi sebagainya. Oh banyak ternyata gitu kan. Banyak nih apa namanya yang bisa kita gali dari si propolis satu ini bukan satu bahan dari propolis. Bayang kalau kita tadi yang lain. Kita tetap tapi juga kita butuh kolaborasi ya untuk makanya sampai ke ujung-ujung arah kita juga menguasai apa namanya raw material secara utuh gitu kan. Saya propolis gitu kan. Propolis. Itu. Jadi emang kalau menurut saya memang perkembangannya masuk ke arah sana, harus ke arah herbal. Tapi tidak menutup kemungkinan yang ke arah material yang lain pun tetap dikembangkan. Tidak lantas dihentikan gitu. Oh ini tetap sini yang lain jangan ya tidak gitu. Karena memang tidak semua orang bisa bermain di arah sana gitu kan. Tapi yang udah bermain di sana harus kita encourage lebih lagi gitu kan ya. Diberikan misalkan ya, kalau di kampus ataupun di lembaga penelitian jadi diberikan lebih gitu kan dan diberikan kerjasama dengan industri supaya akhirnya produk-produk hasil pakai ini bisa sampai ujung gitu kan. Karena saya sekali kalau hanya sampai sekedar tahapan penelitian dan tahap penelitian dasar terapan tidak untuk pengembangan saya sekali. Memang untuk pengembangan itu sampai di komersial saja memang itu progresnya luar biasa ada ya swasta, kampus atau penelitian dan juga pemerintah. Ya, karena ini dari proyeknya harus jalan, kalau nggak ya nggak mungkin itu bisa sampai ke komersial. Mungkin itu. Terima kasih ya Pak ya untuk poin yang saya catat tadi ya bahwa kita harus menyadari dulu ya menyadari posisi kita gitu di negara-negara lain atau khususnya dalam bidang pengembangan nanoteknologi ini gitu. Dan tapi di sisi lain kita juga harus percaya diri bahwa kita punya keuntungan yang atau kelebihan yang negara lain belum tentu punya dan itu adalah potensi atau bahan alam dari biodiversitas kita yang sangat tinggi. Nah, tapi Pak, saya jadi relate ke pertanyaan ini. Kalau memang potensinya sebesar itu, sebenarnya kan berarti itu berkaitan erat dengan pengolahannya, Pak. Berarti basis dasarnya adalah metode pengolahannya, gitu ya, pengolahan nanomaterial. Nah, dari tadi kita mungkin berbincang tentang aplikasi atau gambaran luas gitu tentang teknologi. Karena untuk memberi gambaran juga kepada para hadirin yang mungkin sekarang kan sudah cukup panas ya. Nah, kita akan relate, ya panas. Kita akan relatekan itu tentang bagaimana jadinya untuk mendapatkan material nano gitu.
kira-kira kalau ada klasifikasi yang jelas gitu, itu bisa dibagi ke beberapa area gitu untuk memperoleh material nano. Ya, ini masalah satu tugas temannya adalah membuat materialnya dulu. Ya. Membuat material itu. Jadi secara umum ada dua cara besar gitu. Pertama cara kimia gitu kan, atau wet chemistry method. Jadi kita disebut juga bottom up gitu kan, bottom up. Jadi memang dimulai dari sebuah prekursor. Prekursornya biasanya bahan kimia juga gitu kan ya, liquid ataupun padat, dan sebagainya yang itu akhirnya kita tumbuhkan. Dengan metode ini sangat superior untuk membuat sebuah nanopartikel yang terkontrol bentuk maupun ukurannya. Nah, tadi saya katakan bentuk atau ukurannya bisa kita kontrol. Di sini kami contohkan yang ada yang kami lakukan di sini. Jadi kalau itu kita bikin nanopartikel mengenai offset. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari biji mangan. Jadi biji mangan yang ada di Sumbawa kita beli di sana, kita bawa ke sini, terus kita olah menjadi nanopartikel mangan oxide MnO2. Nah, menariknya gitu, pada kita mengubah variasinya. Nah, kalau kita variasi A, dia jadinya bentuknya bulat sekali. Ukurannya antara 40 sampai 50 nano. Nah, pas kita menggunakan variasi B, dia jadinya kayak needle. Dia bentuknya jarum-jarum gitu kan, jarum-jarum. Nah, ini sebenarnya dengan metode yang pertama tadi bottom up atau cara kimia, ini kita bisa mengontrol ukuran dan bentuk. Ukuran dan bentuk bisa kita kontrol. Tapi salah satu bottleneck-nya adalah ini agak sulit untuk di scale up. Karena yield-nya itu kecil sekali gitu kan. Yield-nya itu kecil sekali. Ya, saya so far sampai sekarang belum pernah dapat ya ada industri yang menggunakan ini sebagai metode untuk mendapatkan materialnya gitu. Biasanya memang cara ini gitu. Walaupun caranya mungkin bukan cara kimia, cara yang lain gitu. Saya cold gel, purification ataupun gitu kayak Mas Roni itu hampir bisa dibilang agak sulit untuk mendapatkan yield yang tinggi gitu kan. Jadi kan kalau industri kan bicaranya wah ini harus yang besar gitu. Bahkan mereka yang skalanya tontonan gitu kan, yang skala 1 atau 2 kilogram gitu. Itu yang menjadi yang mungkin jadi bottleneck gitu, atau jadi hambatan untuk ini menjadi scale up gitu kan. Tapi dari sisi untuk mengatur ukuran dan bentuk ini sangat luar biasa sekali. Nah, cara kedua adalah cara top down atau cara yang kita bisa bilang cara mekanik gitu. Cara mekanik. Jadi kalau batang tadi kita tumbuhkan, kalau top down kita hancurkan. Nah, gitu. Itu kata kuncinya. Yang tadi yang batang ditumbuhkan dan top down dihancurkan. Jadi karena dihancurkan maka ukurannya awalnya besar. Besar kita grinding gitu kan. Kita grinding sampai dia berukuran kecil sekali gitu kan. Nah, grindingnya juga tidak bisa semua grinding. Jadi kan yang ada beberapa grinding yang tidak mungkin mencapai ukuran nano, kamar mil seperti itu tidak mungkin berjalan. Dan untuk mencapai ukuran nano yang banyak digunakan, kita bilang planetary ball milling, yang memvariasikan jenis bolanya, ukuran bolanya, kita bisa mendapatkan ukuran yang lebih kecil lagi. Tapi tadi ini mudah, jadi ibaratnya masukin serbuknya ke dalam mesin, abrakadabra gitu, itu bersekian jam jadi gitu kan. Jadi, tapi emang kesulitannya ini tidak bisa mengontrol ukuran dan juga bentuknya. Karena ya tadi ini digiring gitu kan, dihancurkan. Jadi ukurannya hampir dipastikan tidak beraturan, irregular shape gitu kan. Ukurannya pun sama, ada yang kecil, ada yang besar, sebagainya gitu kan. Tapi ya enaknya adalah ini lebih mudah, caranya lebih mudah. Nah, bahkan kalau kita lihat di industri pun sudah mulai digunakan gitu kan, cara seperti ini. Industri yang paling mungkin ya tidak sebagai ukuran nano ya, kayak di perusahaan semen itu mereka menggunakan tumbler bomil yang besar sekali gitu. Ya, tapi memang tidak menghasilkan ukuran kayak gitu banget ditaruh isi. Saya bisa menggunakan bomil. Kalau saya pernah berkunjung ke Samsung itu ada yang namanya blitz mill gitu nanti. Nah, emang itu lebih material nano. Besar gitu kan, besar sekali. Manusia bisa masuk ke situ. Jadi manusia Jadi saya suka berpikir, kalau saya kalau kesal sama orang, saya masukin situ, saya kunci gitu.
saya miring hilang. Terus saya nggak boleh. Ya kira-kira gitu. Jadi itu biasanya ada yang sering digunakan itu biasanya yang buat industri ya, setahu saya yang media kedua ini gitu. Kayak saya waktu itu sama profesor saya di Korea pernah dapat grant dari Samsung untuk tahun 2010 itu untuk membuat baterai lithium, tapi dengan cara solid state. Jadi mereka bikin nano, saya harus nano material tapi solid state gitu. Mereka nggak kalau misalnya kita ngomong apa namanya ngomong cara kimia mudah kan ya, dari cara kimia mudah, tapi enggak, mereka bilang dengan cara serbuk gitu ya, solid state gitu kan, tapi berukuran nano. Ya mau nggak mau emang top down gitu kan ya. Akhirnya alhamdulillah lab kami menang untuk grade-nya gitu. Jadi kita Excel tuh bisa bikin ukurannya sekitar 100.000 nanometer ya. Kecil itu. Tapi itu mungkin nggak sekecil kalau pakai cara ini bisa beda lagi kan ya. Nah, itu masih 100.000 nanometer. Tapi itu yang jadi dasar Samsung untuk membuat baterai lithium gitu kan. Kami kerja itu 3 tahun proyek sama Samsung ya. Dan jadi gitu. Luar biasa ya. Ke sana proyeknya 3 tahun jadi. Ya, jadi sama saya itu. Jadi emang banyak tadi cara pertama bottom up yang sangat luar biasa untuk kita pilih material nano ya, dengan tadi bisa mengukur ukuran yang bentuk, tapi kelemahannya tadi apa namanya hasilnya nggak banyak, ini dikit. Dengan cara kedua, cara mekanik atau top down, kita bisa dapetin banyak gitu kan ya, dapetin banyak sekali apa namanya ininya apa namanya ukuran serbuknya untuk ukurannya banyak, tempat serbuk dengan jumlah yang banyak, tapi kita tidak bisa mengukur ukuran dan bentuk gitu kan. Nah, ada cara ketiga yang mungkin tahun 2015. Jadi tahun 2015 ada cara ketiga di mana kita bilangnya itu CTP, thermal precipitation gitu kan. Jadi cara penghancuran dengan pemanasan, aneh ya memang gitu kan. Cara penghancuran itu ditemukan di Jepang ya. Saya salah satu inventor juga. Jadi itu menggabungkan kelemahan antara dua cara ini. Jadi kalau kita ingin dapetin serbuk yang banyak, saya bisa mengontrol ukuran, gitu kan. Nah, kita pakai cara ini. Gitu. Tapi memang sampai sekarang sudah terbatas aplikasinya hanya untuk material yang berbasis titanat TiO2. Jadi tidak semua material bisa digunakan di cara yang ketiga ini, gitu kan. Nah, cara yang paling umum dan mudah itu biasanya kita bilang top down itu, gitu kan. Dengan menggunakan alat miring kita bisa menggrinding sampai ukuran cukup kecil. Saya kira gitu. Oke, jadi ini menarik ya, ternyata tentang metode mendapatkan nanomaterial itu sebenarnya bisa didekati dari cara yang sulit, tapi juga bisa didekati dari cara yang mudah gitu Pak ya. Dari bottom up dan top down gitu. Dan bahkan ada cara ketiga yang mengkombinasikan keduanya. Gitu. Nah, Pak, tapi mungkin bisa di-spill dikit. Mungkin ada beberapa kan di sini para audiens kita ini dari yang tidak bergerak di bidang penelitian gitu, tapi marketing, tapi berhubungan dengan penjualan hasil penelitian gitu. Nah, mungkin tadi ya, kalau mungkin sesama yang pernah kerja di lab, mungkin agak ada bayangan gitu antara metode basah dan metode kering, metode bottom up ya, kimia dan fisik ya. Jadi mungkin bisa terutama metode top down ya Pak ya. Pengalaman istimewa apa gitu ya? Maksudnya tadi kan dijelaskan bahwa ternyata cukup masukkan bahan terus abrakadabra jadi. Jadi maksudnya apakah metode kimia itu tidak seperti itu atau bisa digambarkan seberapa spesialnya dari metode top down ini? Nah, metode kimia itu sebenarnya hanya untuk orang-orang yang mungkin punya pengalaman di lab. Jadi untuk orang yang tidak punya pengalaman di lab perlu training, safety-nya gitu, tata cara nge-lab sebagainya itu menganggap panjang. Sedangkan untuk metode yang kedua ini yang top down mekanik ini agak lebih mudah berarti mudah. Jadi ibaratnya hanya tinggal mengajari bagaimana mengoperasikan alat. Ini kan ya, mengoperasikan alat terus dikasih parameter tertentu buat si miling-milingnya dan dia selalu bisa gitu kan. Selalu bisa. Walaupun know-how-nya mungkin nggak dapat gitu. Dia perlu banyak waktu untuk dapat know-how-nya. Pengalaman tadi ya pengalaman yang menarik. Yang menarik itu mungkin waktu saya kerja di Jepang. Jadi saya waktu kerja di Jepang saya dapat bimbingan anak S2 Korea. Jadi dia pengen bikin SiC, silikon carbide dari polikarbosilan.
yaitu dari polysiladan. Jadi polikarbonat ini adalah salah satu polimer drive ceramic. Jadi kita bikin karbon dari polimer. Nah, ini karena saya disuruh bimbing gitu kan. Oke, saya langsung mendesain kira-kira penelitian akan seperti ini gitu. Bahwa dan waktu dipresentasikan di depan grup besar, jadi kan mereka bisa ada lab meeting itu ya. Si anak ini diminta untuk presentasi mengenai risetnya, plannya, dan akhirnya dibantai sama profesor yang senior gitu. Karena profesor yang senior bilang, kami ini sudah 10 tahun lebih pengalaman di silikon karbida. Hampir tidak bisa kita membuat silikon karbida tanpa menggunakan aditif. Itu intinya ngebantai saya. Cuman lewat si anak itu gitu kan. Saya ya udah nggak apa-apa, saya gitu. Ya, oke, saya jadi pas selesai saya mengencourage anaknya, tapi karena orang sana kan nggak baperan ya. Kalau orang kita kan biasanya kalau gitu baper ya. Kalau kita kan dimarahin, langsung gitu kan, langsung bombay gitu. Kalau di sana enggak, jadi mereka dia malah, oh iya kita apa ini challenge buat kita gitu kan. Dan saya yakin itu bisa. Makanya waktu itu jadi si serbuk polikarbonat itu setelah diprolisis, saya ball milling. Nah, ukurannya besar sekali tuh, beberapa puluh mikron. Saya ball milling dengan menggunakan planetary ball milling yang high speed tapi ya, yang sekitar 1100 rpm. Dia turun sekitar kalau di rata-rata 1 mikrometer malah gitu kan. Kurang dikit lah, antara 900 sama 1 mikrometer gitu. Nah, jadi saya nggak kecil banget ya. Begitu saya sintering, hasilnya beda luar biasa. Dia menggunakan sintering dengan spark sintering, saya bisa bikin silikon karbida tanpa aditif gitu kan. Di suhu sekitar 1800 1900 gitu kan. Ini yang ya biasa lah orang kan kalau misalnya belum dikasih bukti kayak gitu kan, wah nggak mungkin nih gimana. Saya pas dikasih bukti, wah luar biasa gini. Terus jadi paper sama saya tinggalin kurang ajar. Biasa itu. Orang kayak gitu. Makanya itu menarik karena emang tadi gitu kan. Kalau kita memahami, ya pulang saya sudah sangat lama bermain di milling gitu kan, dari tahun 2005 sama Prof Nurul gitu kan. Saya pikir pas saya ke Korea saya akan melupakan milling gitu kan. Ternyata saya ketemu lagi gitu karena proses processing itu harus menggunakan milling gitu kan ya. Jadi saya di lab saya di Korea juga banyak menggunakan RNG milling gitu kan. Kemudian pas lagi saya ke mana di Jepang, ternyata saya punya sampai berapa ya, sekitar 1 atau 3 alat milling gitu kan ya di sana gitu kan. Jadi ini yang sering kita gunakan. Nih mohon maaf ada gangguan teknis sebentar. Kameranya off gitu kan. Sedang. Kita akan kembali jeda sesaat dulu ya Pak ya. Oke, siap. Annyeonghaseyo. Nama saya Alvin Novianto. Saya merupakan lulusan dari Yunnan University, Korea Selatan, dan saya pernah bekerja di National Institute for Material Science, Jepang. Saya telah berhasil memfabrikasi silikon karbida, di mana salah satu aplikasinya sebagai material struktur pada reaktor nuklir. Begini cara Pak Alfian menaklukkan si silikon karbida atau SiC ini. SiC ini adalah material keramik yang sangat keras. Umumnya dapat diperoleh pada 2500 derajat Celcius dan tekanan 5 GPa. Tapi Pak Alfian, saya silikon karbida pada suhu yang lebih rendah, yaitu 1750 derajat Celcius dengan tekanan eksternal 20 megapascal. Densitas yang didapatkan dari silikon karbida tersebut adalah lebih dari 99% dengan penambahan scandium base additive. Karena silikon karbida mempunyai ketahanan terhadap radiasi yang baik, maka silikon karbida dapat digunakan sebagai material selubung pada reaktor nuklir. buat apa sih SiC ini sebenarnya? Alat penukar panas, turbin gas, pesawat ulang-alik atau space shuttle, dan material selubung untuk reaktor nuklir. Di Indonesia, belum ada penguji yang benar-benar mendalami tentang SiC dan pemanfaatannya. Dengan adanya penelitian SiC di Indonesia, kita akan mampu membuat SiC komposit murni. Jadi, apa nih penemuan kamu untuk Indonesia di masa depan? Cek.
Udah ya? Oke, selamat datang kembali para hadirin. Kami mohon maaf atas gangguan teknis ya. Semoga masih bisa mengikuti acara ini sampai akhir dengan baik. Nah, melanjutkan tadi ya tentang pengalaman terakhir apa ya tentang polisilazan dari polikarboksilen ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Iya. Ya, kalau tadi kalau nggak saya tadi sampai pada intinya si polikarboksilen itu berhasil dibuat SIC gitu kan, dan saya bisa mensinternya tanpa menambahkan aditif pada suhu 1900 sampai 1800, antara 1800 sampai 1900. Jadi karena SIC itu sebenarnya untuk dia disinter dia butuh suhu minimal 2500 kalau murni ya tanpa aditif ya. 2500 atau ada yang sekitar 2200. Jadi ini tinggi sekali kan. Jadi tinggi sekali dan itu sangat tidak ekonomis gitu kan kalau kita bicara keekonomisan dengan menggunakan suhu tinggi tersebut. Biasanya orang menambahkan aditif supaya menurunkan suhu sinteringnya gitu kan. Jadi tambah aditif akan turun ke sekitar 900 1000 1900 atau 1800 atau mungkin bisa jadi kurang dari itu gitu kan. Nah, tapi tadi tetap eh, jadi challenge tersendiri gitu kan untuk bagaimana kita bisa mensinter si SIC itu dengan tanpa menggunakan aditif. Nah, dengan polikarboksilan yang kita aktifasi dengan cara mekanik, jadi kita planetary mill gitu kan eh, selama setengah jam 30 menit gitu kan. Tapi memang kecepatannya tinggi sekali, sekitar 300 1100 RPM gitu kan. Jadi itu ternyata dia bisa mengaktifasi si serbuk-serbuknya sampai akhirnya dia pada saat kita sinter dia dengan mudah berdifusi satu sama lain sampai akhirnya tersinter gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Sampai ngejas kamera. Iya, sambil dicas ya. Oke, eh, itu gambaran sekilas tentang top down ya. Jadi mungkin saya bantu sedikit untuk beberapa para audiens yang mungkin belum pernah ikut Nanotalks atau berkecimpung dalam penelitian ya. Jadi tadi mungkin ibaratnya mungkin bisa diibaratkan seperti ini tidak Pak. Jadi kalau misal kita mau masak sesuatu gitu ya untuk menuju menu nasi goreng misalnya ya. Kalau cara kimia itu perlu garam, perlu nasi, perlu zat-zat aditif lain gitu untuk jadi menu nasi goreng gitu. Nah, tapi ternyata kalau dengan metode top down atau dalam hal ini milling gitu, ternyata cukup motong-motong ya. Walaupun misalnya motong-motong nasi atau apa gitu, tapi tanpa bahan tambahan atau minim bahan tambahan, proses pencacahan atau proses mekanis itu ternyata bisa menghasilkan tujuan yang mendekati gitu ya, Pak ya. Ya moral seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin agak ya seperti itu ya. Oke, mungkin itu tentang nanomaterial dan pembuatannya. Nah, tapi kalau misalnya kita dalam penelitian gitu ya Pak ya, misalnya kita sudah menguasai metodenya gitu. Tapi kan hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengkonfirmasi apakah itu nanomaterial ukuran nano atau tidak gitu. Nah, makanya pengukuran menjadi sesuatu yang penting yang berkaitan dalam pengembangan nanomaterial gitu. Nah, kalau berkaitan dengan pengukuran nano Pak, eh, sejauh ini gitu, kira-kira metode pengukuran apa yang sudah dilakukan gitu dengan instrumen apa atau mungkin pendekatannya seperti apa atau prinsip cara kerja dan sebagainya. Nah, jadi untuk ya tentunya kita harus mengkonfirmasi ya. Ini bener nggak sudah nano gitu kan? Atau jangan belum gitu kan? Atau jangan masih gede-gede gitu kan? Atau sudah sangat kecil sekali gitu kan? Jadi kita perlu mengkonfirmasi. Jadi ada beberapa teknik ya untuk mengetahui ukuran partikel dari serbuk yang kita olah gitu kan, yang kita bikin nanomaterial, sorry, mohon maaf. Jadi yang pertama mungkin yang paling mudah mungkin dengan elektron mikroskop ya. Mikroskop elektron yang kita gambarkan secara umum dulu. Jadi kita tahu wah ini sebarannya kira-kira seperti ini. Kemudian kita olah secara manual, manual. Jadi kita hitung ukuran partikel secara manual. Itu cara yang paling umum gitu kan, cara yang paling umum. Tentunya untuk mendapatkan sebaran normal yang baik, maka kita perlu menghitung lebih dari 100 partikel ya, at least gitu ya, supaya kita dapat sebaran yang cukup normal dengan dari partikel yang kita ukur. Nah, tapi bagaimana kalau kita ukur, sedangkan tadi kan kalau dengan elektron mikroskop itu kan memang kecil sampelnya ya, sangat sedikit sekali. Mungkin bisa jadi tidak menggambarkan kondisi keseluruhan dari sampel kita. Nah, salah satu alat yang masyur dan banyak digunakan adalah particle size analyzer gitu kan. Particle size analyzer. Walaupun ini ada beberapa tipe, jadi ada beberapa ada yang mikron, ada yang nano, gitu kan. Nah, kalau yang nano emang dia bisa mengukur partikel antara ukuran kalau nggak salah yang punya kita itu antara 7 sampai beberapa mikron ya.
dari 7 nano ya sampai beberapa mikron gitu kan bisa diukur. Nah, ada yang mikron gitu. Yang mikron emang dia hanya mengukur partikel yang berukuran mikron juga gitu. Mikron juga. Nah, ini kenapa alat ini menjadi salah satu andalan karena kami di Nano Center dan Nanotek Indonesia Global banyak membuat partikel nano gitu kan. Entah nanomaterial maupun nanopartikel. Maka kita perlu mengkonfirmasi kan ya. Makanya kami sampai punya 2 alat gitu kan. Kita punya particle size analyzer yang dari Beckman Coulter, itu yang pertama kali kami beli udah lama sekali alatnya. Dan yang kedua kami punya particle size analyzer yang dari Malvern yang terbaru gitu kan, yang Malvern terbaru. Apa kami butuh ini? Kami perlu mengkonfirmasi setiap partikel yang kita buat gitu. Setiap sebelum kita buat, apakah sudah nano ataukah belum? Kan? Nah, jadi akhirnya kita menggunakan dua alat tersebut. Eh, apa bedanya yang tadi yang mikron ataupun yang nano gitu kan? Biasanya kalau nano tuh kalau sekarang tuh kita memanfaatkan Brownian motion gitu kan. Jadi Brownian motionnya itu Brownian motion apa ya? Pergerakan partikel di dalam liquid gitu kan. Yang dari situ kita bisa mendapatkan ukurannya gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang mikro itu bisa difraksi dari sudut difraksi dari partikel ya, gara-gara hamburan dari laser ataupun si cahaya gitu kan. Ya, mikro seperti itu. Nah, ini jadi alat yang penting menurut saya karena memang kita kalau kita bilang oh ini sudah nano gitu kan, ya kita perlu mengkonfirmasi gitu kan. Jangan sampai kita hanya klaim si pihak, oh ini nano, tapi pas diukur mikron, atau oh ternyata mikron gitu. Kayaknya oh ini mikron ya pas diukur nano gitu. Ya kita perlu mengkonfirmasi ukuran tersebut dengan cara apa namanya salah satunya dengan PSA atau mikro elektron. Paling enak memang dikonversi dengan kedua-duanya, sorry. Karena partikel nano itu emang tend to agglomerate gitu kan. Jadi mudah sekali beraglomerasi gitu kan partikel nano itu. Sehingga bisa jadi ukuran yang sebenarnya itu lebih kecil daripada ukuran yang terdeteksi gitu kan. Karena emang tadi kemudahannya untuk eh, kesenangannya untuk selalu berkumpul dengan yang lain partikel nano gitu kan. Makanya kalau dengan elektron mikroskop biasanya kita bisa lebih mudah melihat ini aglomerasi atau bukan gitu. Sebagainya. Jadi kita bisa melihat kondisi awal dari partikel kita gitu. Ada cara lain adalah dengan namanya BET, teknik BET, Brunner Emmet Taylor Method ya. Jadi sebenarnya ini hanya untuk jadi kita untuk menghitung surface area biasanya, mengukur surface area. Jadi dengan cara melihat berapa banyak gas yang menempel di partikel kita dengan surface area. Tapi itu bisa kita hitung konversi ke particle size. Itu juga bisa. Tapi itu memang cara yang mahal. Soalnya sih mahal ternyata. Satu sampel itu berapa gitu ya. Lumayan lah pokoknya. Ada di BRIN di sebelah kalau mau gitu kan. Kira-kira gitu berarti. Ya, jadi kalau misalnya agak disimpulkan gitu, ada beberapa cara untuk kita bisa tahu apakah material yang dihasilkan itu sudah nano gitu. Nah, mungkin dari itu, mungkin ya, kalau misalnya bisa ditarik ya, agak lebih mudah, bukan mudah ya, lebih tepatnya cepat atau berapa tuh PSA ya, Pak, seperti yang ya kita langsung mengukur bulk materialnya dan itu sudah ada di NIG juga ya, Pak ya, PSA itu. Ada kita punya 2 model seperti yang dijelaskan oleh Pak Palvian sebelumnya. Nah, para hadirin sekalian mungkin agak bosan atau agak berat ya dengan segala macam materi yang disampaikan gitu. Nah, mungkin ini daripada saya yang banyak bertanya gitu, mungkin akan saya buka sesi tanya jawab dulu ya. Mungkin maksimal 5 pertanyaan. Silahkan bisa lewat kolom chat atau raise hand. Oke, jadi jangan sungkan untuk mungkin yang baru bergabung gitu dengan Nanotalks gitu, apa yang terkait materi apa yang mau ditanyakan gitu. Karena ini memang sebenarnya usaha kita ya Pak ya untuk di NIG dan NCI untuk mengamplifikasi atau menyebarkan gitu pengetahuan tentang nanomaterial ini. Jadi harapannya semua orang bukan hanya dalam kalangan peneliti, walaupun tentunya kalangan peneliti itu sendiri bisa tahu tentang nanomaterial. Oke. Pertanyaan pertama sudah masuk dari Aswin ya. Aswin, berdasarkan pengalaman Pak Alfian, berapa persentase keberhasilan menghasilkan material nano dengan ukuran dan bentuk yang sama menggunakan ball mill serta faktor apa aja yang mempengaruhinya gitu. Dan yang jadi ada 2 pertanyaan ya ini ya. Yang kedua adalah
bagaimana mengukur ukuran partikel dari BET, apakah dari perubahan surface areanya? Itu keberhasilan, misalnya keberhasilan. Wah, ini emang tergantung dari materialnya. Jadi banyak parameter, tapi emang yang paling penting adalah parameter dari materialnya. Ada material yang sangat mudah sekali dalam artian bisa jadi dalam waktu singkat dia menjadi ukurannya kecil. Saya pernah memilih CaCO3 ditambah TiO2 yang bermaksud menjadi CaTO3 itu dalam waktu 10 jam itu bisa berukuran 85 nanometer. Kecil, ya, kecil sekali gitu, kecil sekali. Nah, tapi pernah juga punya pengalaman sebuah sampel eh, apa saya lupa sampelnya itu 20 jam itu 500 nano. Nggak kecil-kecil gitu, nggak kecil-kecil. Jadi emang tergantung dari keadaan sampelnya. Ini yang tadi triknya emang kita harus mengetahui karakter dari sampelnya gitu kan. Ada juga pernah dapat sampel dari pabrik semen, itu malah dia masih dalam skala mikron gitu kan. Walaupun udah di lebih dari 10 jam. Jadi emang beda-beda sampel, beda treatment dan beda beda parameter itu yang penting. Jadi itu yang perlu kita kita apa namanya kita dalami. Nah, ini yang sebenarnya nanti pada saat nanti ada workshop ya. Nah, itu yang mau saya coba sampaikan gitu kan. Bagaimana mengenali karakteristik dari sampel-sampel kita dan bagaimana kita bisa tahu oh ini sekian apa begini parameter, begini parameter. Karena saya pernah punya pengalaman ya. Staf saya punya pengalaman. Staf saya namanya Pak Muzakir ya sekarang sedang kerja di Norwegia gitu kan. Luar biasa ya Pak Muzakir nih. Jadi ada sampel datang ke kami gitu kan. Sampelnya tuh apa ya udang apa gitu loh. Saya lupa sih detailnya. Jadi sampel apa serbuk apa kulit udang atau apa ya saya lupa. Nah itu di handle oleh rekan saya yang lain dan dia give up. Jadi ukurannya tidak bisa lebih kecil daripada 1 mikrometer. Eh, give up gitu kan. Nah terus pas ditanyakan ke saya gitu kan, saya bilang, oh ini coba kasih ke staf saya Pak Muzakir gitu kan. Saya yakin Zakir udah cukup pengalaman dan tahu know-how-nya gitu parameter-parameternya. Benar saja begitu datang ke Zakir dan saya minta Zakir untuk melakukan dengan pengalaman sekitar 4 tahun ya dengan miling-miling dia eh, beliau akhirnya bisa membuat itu sampai sekitar 500 atau 400 nanometer dari ukuran mikro gitu kan. Nah, itu tadi emang ini fungsi dari pengalaman juga dan sebagainya. Tentunya ini perlu dilatih sih. Menurut saya dengan latihan dan pengalaman yang banyak insya Allah bisa gitu kan. Itu satu. Terus tadi yang kedua apa? Iya benar. Untuk beta dari perubahan surface area. Jadi dari surface area itu dikonversi ke sebuah persamaan gitu kan. Tapi kita mengasumsikan bentuk partikelnya. Jadi bentuk partikelnya kalau bentuk partikelnya bulat ini persamaannya, kalau bentuk partikelnya seperti apa ada persamaan yang beda-beda gitu kan. Jadi emang kita mengkonversi surface area tersebut ke ukuran partikel. Emang ini pendekatan sih, pendekatan. Tapi ini juga bisa digunakan gitu untuk mendukung. Tapi yang paling enak sih buat kalau bak material yang pakai PSA sih lebih enak pakai PSA. Kalau kita yakin partikel kita sudah cukup seragam, ya kita bisa pakai elektron mikroskop gitu kan, lebih enak lagi gitu kan. Bisa langsung tergambar ukuran partikelnya gitu. Kalau kita sudah yakin itu cukup seragam, kira-kira gitu. Mungkin ini ada yang resen lagi nggak? Ada ya? Oh, nggak ada, lewat kolom chat ya? Oke. Mungkin karena pertanyaan dua terakhir ini agak mirip ya, tentang teknis ya sebenarnya ini ya, teknis PSA ya. Pertama mungkin karena, oh ya, sebagai informasi, nanti akan kami infokan bahwa ada acara workshop yang sebenarnya akan dilaksanakan minggu depan gitu. Nah, mungkin acara talk show ini sebagai jembatan atau istilahnya spill sedikit ya tentang yang akan dibahas di workshop selanjutnya. Nah, tapi mungkin untuk dua pertanyaan terakhir Pak tentang parameter yang berpengaruh pada PSA, misalnya seperti apa itu kelarutan dan juga itu misalnya dari Amalia Sita ya ketika secara fisik sudah ada perubahan gitu, perubahan dari material awal, tapi secara pengujian belum memenuhi gitu standar nano gitu. Nah, apakah ada trik khusus dalam menganalisis hasil PSA?
Ya, ini juga terkait pengetahuan kita tentang bahannya, ya gitu kan, tentang bahannya. Jadi pada saat kita PSA kita akan pertama kita akan diminta untuk memilih jenis dari solvennya, Aquades atau apa namanya solvent basic, solvent berarti etanol dan lain-lainnya ya gitu kan, sebagainya. Itu yang harus dapat tahu dulu pertama gitu kan, apa yang solvent yang cocok, apakah Aquades atau bukan gitu kan. Nah, setelah kita tahu gitu kan, baru kita cari yang lainnya gitu, cari yang lainnya. Contohnya gini. Jadi untuk material-material yang punya surface tensionnya cukup rendah, itu mungkin bisa menggunakan apa namanya eh, Aquades gitu kan. Dan syaratnya dia tidak boleh larut ya. Kalau dia larut kan berarti hilang, bukan di material yang kita ingat. Misalkan contohnya apa ya? CaO. Nah, CaO, calcium oxide. Pada saat kita masukkan ke dalam Aquades dia jadi CaOH, CaOH 2 kali kan ya. Jadi malah tidak tercapai ukuran kita. Apakah tujuan kita untuk mengukur CaO malah jadi yang lain gitu kan. Jadi itu syaratnya tidak boleh bereaksi, tidak boleh bereaksi. Jadi kalau bereaksi maka tidak mungkin kita gunakan, tidak mungkin kita gunakan untuk apa namanya diukur di PSA. Kita harus cari cara lain, solvent yang lain ataupun yang lainnya juga. Nah, yang kedua, kita perlu eh, eh, mengetahui yang tadi saya bilang, material itu mudah sekali untuk beraglomerasi. Makanya pada saat kita mempersiapkan untuk pengukuran PSA, biasanya kita kasih apa namanya itu ultrasonik ya, ultrasonik gitu, ultrasonik, supaya dia menjaga untuk tetap dalam keadaan terdispersi dengan baik, gitu kan, terdispersi dengan baik. Nah, eh, di sini agak trikinya. Jadi untuk materi yang emang kalau susah sekali untuk terdispersi, mau nggak mau kita harus membuat dia terdispersi dulu, gitu kan. Berarti kita harus menambahkan surfaktan sebagainya di lautan yang lebih besar, kemudian kita pindahkan ke kuvetnya, gitu kan. Seperti itu. Karena kalau enggak ya kalau pada saat nanti pada saat pengukuran dia jatuh, gitu. Jadi misalnya kita udah naruh di kuvet, kemudian pada saat pengukuran mostly gitu semua partikel kita dalam keadaan di bawah terjatuh gitu ya, tersedimentasi, maka itu tidak menggambarkan ukuran yang sebenarnya. Karena yang terukur hanya yang melayang-layang. Yang melayang-layang itu bisa jadi lebih kecil ukurannya dibandingkan material yang tadi sudah tersedimentasi gitu kan. Makanya itu kita harus tahu dulu ini partikel kita ini kira-kira gitu kan cukup tahan nggak gitu kan. Apa kita perlu tambahkan organik surfaktan ataupun lainnya supaya dia mudah eh, agar dia mudah terdispersi. Itu yang kedua. Kalau tidak ya nanti agak sulit. Nah, terus yang lainnya lagi, apakah harus larut sempurna? Tidak, malah ya tidak boleh ya gitu kan. Kalau terlalu sempurna malah jadi materi yang lain. Itu malah jadi kita tidak bisa mengukur. Benar itu bukan partikel kita gitu, bukan material kita, gitu material yang lain. Makanya memang tidak boleh terlarut sempurna. Harus dalam keadaan material aslinya. Jadi kita bukan melarutkan sebenarnya hanya untuk mendispersikan partikel kita di dalam kuvetnya. Itu syarat utama di PSA sebenarnya. Jadi kalau sudah terlarut, kemungkinan besar itu mati yang lain gitu kan. Yang tadi kalau misalnya ternyata terlarut dia jadinya ukurannya besar gitu kan. Bisa jadi emang karena dia hasil reaksinya menjadi besar gitu kan. Makanya mau nggak mau kita menjaga supaya tidak terlarut. Caranya gimana? Kita cari jenis solvent yang lain. Mau nggak mau itu kan. Mau nggak mau itu gitu kan. Kita cari solvent yang lain supaya yang tidak melarutkan material tersebut gitu kan. Karena kalau melarutkan ya otomatis yang tidak bisa. Kemarin tuh apa ya? Siapa yang staff kita tuh? Mahasiswa apa ya? Yang ukur partikel apa gitu kan. Tapi ukurannya besar terus. Oh, sebulan. Heeh. Ternyata dia salah pelarut gitu kan. Dia salah pelarut. Heeh. Dia salah pelarut. Dia pelarutnya pakainya Aquades gitu kan. Dia harusnya bukan itu pelarutnya. Jadi memang pengetahuan awal tentang material kita dan kemampuan larutnya itu yang perlu kita kuasai dulu sebelum kita menggunakan PSA. Kira-kira seperti itu. Ya, sebenarnya permasalahan yang ditanyakan para hadirin ini juga kita hadapi gitu ya Pak ya. Dan memang agak sulit untuk dijelaskan by online seperti ini gitu dengan durasi yang 2 jam dan lewat daring, lewat online seperti ini. Nah, mungkin ya, makanya kami membawa kabar gembira ya untuk para hadirin sekalian bahwa minggu depan, tepatnya
pada tanggal 13 sampai 14 ya akan dilaksanakan sebuah workshop pelatihan pembuatan nanomaterial dengan metode top down dan sampai ke karakterisasinya gitu menggunakan particle size analyzer yang ada di Nanotech Indonesia Global gitu. Nah, acara ini akan diisi langsung oleh Dr. Alfian Novianto sehingga para hadirin bisa belajar first hand langsung gitu dan bahkan membawa sampelnya langsung ya boleh ya, ya membawa sampel dari masing-masing labnya gitu untuk diuji, untuk dipraktikkan secara langsung. Nah, ini mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis yang detail yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan sepenuhnya gitu karena memang hal-hal seperti ini harus melihat langsung dan mempraktekannya secara langsung. Nah, tapi sebagai pengisinya langsung nih Pak untuk minggu depan ya tentang acara ini. Mungkin kan ada juga yang berpendapat bahwa kayaknya bisa deh ini dipelajari di berbagai sumber materi online gitu misalnya ya. Nah, mungkin bisa dikasih spill dikit Pak sebenarnya di acara workshop minggu depan ini peserta akan mendapatkan benefit apa dan apa yang akan diberikan serta urgensinya untuk mengikuti workshop ini gitu. Ya mungkin ini agak promosi sedikit ya nggak apa-apa ya. Kayaknya nggak bisa free snack deh, soalnya udah Ramadan ya. Apa free iftar ya? Benefitnya free iftar kan? Oh, karena udah Ramadan. Ya, ini bagian dari upaya kami untuk memasyarakatkan nanomaterial gitu kan. Jadi dengan cara metode yang kami kuasai, kami di sini punya banyak alat milling gitu kan ya. Jadi emang know-how-nya ini kita perlu pelajari sekali gitu kan. Terutama untuk teman-teman mungkin ataupun kampus yang mempunyai alat ini gitu kan. Karena tidak sekedar punya, kalau memang kita tidak intensif menggunakannya, kadang-kadang kita tidak mengetahui gitu kan bagaimana cara yang baik ataupun cara yang benar. Jadi saya pernah dapat komplain dari seorang customer. Jadi customer ini membeli alat milling kami gitu kan, membeli alat milling kami, kemudian setelah setahun customer ini komplain cukup keras gitu kan, karena merasa tertipu. Ya, jadi mana ini katanya ini bisa bikin nanomaterial. Ternyata ini saya beli alat ini dan saya menggunakan alat ini tidak pernah jadi nano. Ukurannya 4 mikron, 2 mikron gitu-gitu. Mikron terus gitu kan, nggak pernah nano. Ini penipuan. Wah, kan kaget saya kan. Saya kaget gitu ya kan ya. Terus kemudian saya mencoba tenang dan coba saya tanya ya lebih dalam lagi gitu kan. Oh, oke Bu gitu kan. Boleh tahu nggak parameternya seperti apa gitu kan. Jadi parameter di milling adalah ada ball to powder ratio, ada waktu milling, ada media milling seperti apa, dan sebagainya. Ternyata yang saya highlight satu itu adalah ball to powder ratio-nya 2 gitu kan. Jadi rasio antara bola dan serpungnya 2. Dan dalam hati saya, wah ini sampai kiamat juga nggak akan nano kalau gini gitu kan ya. Nah, jadi emang itu tadi salah satu yang mungkin nanti bukan mungkin kakak akan diajari gitu kan. Jadi adalah eh, memilih ball to powder ratio yang tepat seperti apa gitu kan. Tujuannya seperti apa dulu, baru kita akan bisa memilih. Oh, mau ke arah mana nih ball to powder ratio kita. Eh, Nanti tentu ada kontaminasi. Oh, bagaimana kita meminimalisir kontaminasi gitu kan ya. Kita butuh sampel yang sangat murni atau yang nggak apa-apa ada kontaminasi sedikit nggak apa-apa lah gitu kan. Atau juga kita butuh ukuran yang sangat kecil sekali gitu kan. Saya tidak peduli kontaminasi gitu kan. Saya harus dapat ukuran yang sekecil mungkin gitu kan. Oh, alat apa yang digunakan? Bola seperti apa yang digunakan gitu kan. Nah, itu yang nanti akan coba kami transfer ilmunya gitu kan. Kami transfer ilmunya kepada para peserta workshop gitu kan. Supaya nanti mengetahui dan nanti langsung hand on experience langsung gitu kan, menggunakan alatnya langsung dan juga nanti akan menganalisa langsung menggunakan PESA gitu kan. Jadi ini, wah ini saya udah milih dengan parameter ini. Menurut saya ini akan nano gitu kan. Nah, ya kita buktiin dong gitu kan pakai PSA. Nano apa enggak di sini? Oh, ternyata belum nano. Nah, apa yang harus diimprove gitu kan. Dari parameter yang kita parameter milling kita dan sebagainya. Kira-kira gitu. Itu ada yang itu loh. Ada yang Ada yang nanya present. lagi. Oh ya. Siapa? Oh ya. Oke. Oke, mungkin sebentar ya. Ya, jadi tadi sedikit ditambahkan ya untuk acara workshop minggu depan gitu karena memang seperti yang dijelaskan oleh Dr. Alfian Novianto bahwa celah error itu bisa atau bahkan ketidaktahuan kita gitu. Sampelnya bisa jadi benar gitu. Ternyata setting alat di PSA-nya gitu misalnya ternyata salah atau bahkan ternyata tadi rasio ball mill-nya
tidak tepat gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan detail teknis tapi juga fundamental ini akan lebih komprehensif disampaikan pada workshop pelatihan gitu. Nah, mungkin lanjut lagi ya. Oh ya, lanjut lagi ini untuk yang raise hand ada ya fans Pak Alfian banyak ya sebenarnya ya. Jadi ini mungkin bisa di on mic-in, Mbak. Ya, silahkan fansnya Pak Alfian. Siapa di raise hand doang ya? Oke. Iya. Gini, Mbak. Oke. Nah, mungkin ini tentang penanganan ya bahan ya Pak ya, tentang di planetary mill gitu. Ini langsung sekalian aja. Oke. Chat katanya lewat chat tadi. Malu katanya untuk bertanya langsung. Itu tuh. Bagaimana cara pengenaan simplisia bahan organik tumbuhan yang dibaca menggunakan panel bombing? Apakah kontaminasi dengan bahan PBM? Oke, yang tadi saya ya kalau simplisia lebih enak. Tadi dijawab di atas ada yang ekstrak. Kalau ekstrak agak sulit susah ya. Ekstrak di milling itu sulit gitu kan. Tapi kalau simplisia itu agak lebih mudah gitu kan. Tinggal di apa bukan tinggal ya, saya dalam artian diatur parameternya, diatur tujuannya mau berapa nanometer gitu kan atau berapa ratus nanometer, kemudian langsung dimasukkan ke alatnya portable ball milling gitu kan. Yang jadi pertanyaan tadi itu benar, bagus sekali, kontaminasi seperti apa gitu kan. Nah ini kan ada kontaminasi kemungkinan besar, benar ada kontaminasi. Jadi kontaminasi itu mungkin terjadi kalau ada excessive milling. Excessive milling itu dalam artian penggunaan ball to powder ratio yang sangat tinggi ataupun waktu milling yang sangat panjang. Nah, itu akan memudahkan terjadinya kontaminasi. Makanya kalau buat bahan-bahan alam seperti ini, biasanya kita meminimalisir waktu millingnya, jangan terlalu banyak. Itu karena akan menjadikan dia tadi apa terkontaminasi. Yang kedua juga ada panas ya sebenarnya. Panas. Ya panas yang terjadi gara-gara proses milling tersebut, gitu kan. Untuk material-material yang mempunyai sensitivitas terhadap panas, maka kita perlu menjaga agar tetap selalu dingin gitu kan. Makanya mengatur waktu. Misalnya kalau ball milling yang canggih itu ada waktu on dan waktu off-nya. Itu kita bisa atur di situ supaya nggak terjadi panas yang berlebihan. Karena kalau jadi panas berlebihan akan hilang. Jadi pernah ada pengalaman kita milling karbon gitu kan, milling karbon tapi tanpa diatur waktu on dan off-nya. Jadi setelah beberapa jam dibuka hilang. Kalbonya terbakar semua. Nggak ada yang tersisa gitu kan. Nah ini kalau sama buat bahan organik seperti itu juga. Jadi emang bahan organik untuk bahan organik biasanya kita menggunakan jarnya, bolanya yang juga friendly lah gitu buat organik. Biasanya kita bilang apa namanya? Yang yang food grade. Nah, yang food grade gitu kan. Bahan yang food grade. Jadi dengan food grade tersebut biasanya eh, aman untuk bahan-bahan organik. Seandainya pun ada kontaminasi, ya kontaminasi dan level-level tertentu yang dibolehkan gitu kan. Biasa seperti itu. Kalau untuk tadi untuk bahan-bahan organik. Jadi tidak bisa menggunakan bahan yang apa adanya lah. Kalau misalnya jarmilnya ataupun lainnya tidak bisa seperti itu. Tapi yang khusus yang organik juga gitu kan. Yang food grade tadi saya bilang. Hmm. Ya, sekali lagi ya, ini memang pertanyaan-pertanyaan tentang teknisnya dan detail dari PSA dan metode top down gitu. Jadi mungkin untuk yang ingin bahkan sangat direkomendasikan untuk mengikuti workshop pelatihan ini di mana semua materi akan dibahas dengan tuntas dan komprehensif gitu. Dan mungkin jangan khawatir untuk terkait harga ya, karena pada akhir acara ini akan ada quiz dan pemenangnya untuk juara 1 dan juara 2 akan mendapatkan voucher diskon tiket maksimal 200.000 per orang beserta tumbler tumbler free giveaway tumbler gitu. Nah, jadi harap para peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya gitu dan bisa mengikuti acara workshop di minggu depan. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir lagi ya, operator ya, untuk yang oke, untuk yang kayaknya yang sebelah atas ya, yang Devianti kan tadi agak udah dibahas tentang Simplisia.
Yang kau turun bawahnya lagi Mbak coba. Ah itu ya. Tentang NPP. Oh udah ya. Oh ya ya. Oke, coba yang paling terakhir Mbak. Oke, dari Destia Enggrit. Nah, izin bertanya Pak, kalau produk nanomaterial bisa digunakan sebagai pestisida atau dalam artian nanopestisida, kira-kira sintesis pestisida tersebut yang optimal digunakan dalam skala besar, apakah dengan cara mekanik juga gitu untuk top down? Nah, ini untuk pestisida Pak. Agak Sebenarnya saya agak jarang dengar sebenarnya. Tapi intinya kalau material tersebut membentuknya powder serbuk gitu kan ya. Tidak apa tahan terhadap panas tertentu gitu kan. Jadi sampai level tertentu dia tahan terhadap panasnya dan tidak masalah mengalami apa namanya gesekan mekanik gitu kan. Itu bisa dimilih gitu kan. Itu bisa dimilih. Karena ada beberapa kayak misalnya ekstrak yang ada fillernya. Nah, itu fillernya tuh kayak higroskopis gitu. Jadi pada saat di milling gitu kan dia malah jadi lengket, malah rusak sebagainya. Makanya itu nggak bisa. Nah, kalau untuk bahan-bahan